Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai direksi dan komisaris. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas LSIP ya, perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia, PP London Sumatera. Oke, jadi ya kita disclaimer dulu ya. Jadi isi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya. Jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan untuk ajakan beli, jual, atau hold suatu saham yang disebut. Berarti ini nih LSIP ya. Sehingga jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawabnya masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman ya harus ya lakukan riset mandiri lah, analisis lebih mendalam, dior lah intinya begitu. Oke, jadi untuk mulai suatu perusahaan gitu, saya memerlukan 3 kriteria utama. Terutama di perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Mengapa harus membagikan dividen gitu? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung gitu ya, yang sudah terbukti profit, dan profitnya itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi profitnya bukan cuma profit di atas kertas aja, tapi beneran real profitnya, ada uangnya masuk ke kantong kita ya, ke rekening kita ditransfer gitu. Jadi kita ini sebagai investor saham di Bursa Efek itu keuntungan cuma 2 ya. Yang pertama dapat dari dividen, 2 dari capital gain. Nah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita fokus ke capital gain aja ya, kita ya fokus pada kenaikan harga ya gitu. Agak stres gitu, itu mungkin lebih cocok untuk jangka pendek yang jadi trader. Tapi kalau untuk yang investor jangka panjang, kalau memang teman-teman punya jiwa investor gitu, jangan lupa dividennya gitu ya. Karena kalau kita hanya fokus pada capital gainnya aja, tadi ya nggak ada nilai tambah menurut saya gitu. Nah pastinya teman-teman itu juga sebagai pemegang perusahaan ya, pemilik perusahaan itu harus dapat nilai uang kas gitu ya, uang yang bisa dinikmati. Jangan cuman gitu ya, perusahaan yang kita beli itu hanya memperkaya direksi dan komisarisnya aja. Jangan gitu ya. Jadi wajib sekali perusahaannya membagikan dividen buat saya. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat. Gak mungkin bisnisnya ini sakit-sakitan gitu ya, harus kasnya misalnya susah gitu, utang terlalu banyak gitu, atau mungkin profit yang cuma tadi di atas kertas gitu, susah bagi dividen gitu. Jadi sebenarnya 2 kriteria ini sudah cukup sekali gitu untuk memfilter mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang buruk gitu. Dan pastinya kalau udah teman-teman ketemu nih perusahaan yang kayak gini sehat dan bagi dividen gitu ya, jangan lupa untuk beli di bawah nilai wajar ya, harus under value belinya. Jangan ketika harganya premium guys, jangan harganya terlalu tinggi karena rawan koreksi dan takutnya nanti malah loss. Ketika loss, teman-teman nanti marah-marah mungkin di forum gitu ya, curihan saham ini jelek katanya bagus gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak hitung dulu nilai wajarnya gitu? Takutnya teman-teman itu hanya fokusnya ke jangka pendek gitu. Dan yang pastinya pun meskipun jangka panjang juga ya, tetap harus hati-hati. Teman-teman harus tahu dulu value-nya berapa gitu. Jadi untuk teman-teman sebelum berinvestasi, tolong gunakan akal sehat Anda ya gitu ya. Jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis juga, dan jangan juga percaya sama saya gitu ya. Karena setiap orang itu sifatnya subjektif ya, penilaian terhadap suatu perusahaan itu sifatnya subjektif. Jadi misalnya mungkin menurut teman-teman ini bagus, menurut saya jelek. Menurut saya ini bagus, mungkin teman-teman jelek gitu ya perusahaannya gitu. Jadi harus masing-masing gitu ya, harus masing-masing menilai mana yang lebih serak gitu ya, mana apakah benar bagus, apakah benar nggak bagus gitu. Nah tadi karena disinggungnya nilai wajar gitu, saya mengikuti konsep value investing gitu. Saya lakukan ini udah dari 2016 sampai sekarang. Itu berarti udah berapa tahun? 9 tahun gitu ya. Sederhana aja gitu ya. Ini sih nggak ada yang istimewa kok. Teman-teman juga pasti tahu, udah mungkin banyak dengar, tahu lah, pasti mungkin lebih jago gitu ya. Jadi saya akan membeli ketika harga sahamnya ini di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi ketika harganya di bawah nilai wajar, baru mulai cicil beli. Nah, nilai wajar ini saya pakai PBV sama dengan 1 gitu. Jadi misalnya belinya di 0,75 ya potensi profit cuma 33%. Kalau belinya lebih murah lagi 0,6 ya potensi profit 66%. Kalau belinya di PBV 0,5 ya profit 100%. Gitu ya, kayak gitu. Jadi ketika harga sahamnya mendekati nilai wajar atau PBV sama dengan 1, di situ take profit.
selesai, cari saham lain. Atau kalau memang bagus sekali, ya tunggulah 1 kuartal, hold dulu, lihat dulu gitu. Kalau memang masih bagus ya hold aja lebih lama. Fleksibel gitu ya, nggak saklek gitu. Dan memang kalau teman-teman lihat dari metode saya ini, saya metode yang aneh gitu, yang nggak cari investor gitu ya, investasi jangka panjang, yang nggak cari multi bagger gitu kan. Kalau orang lain kan pasti cari multi bagger, cari hidden gem kayak gitu ya. Kalau saya enggak ya, yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja gitu. Nah, jadi prinsipnya gimana untuk jadi seperti saya gitu ya? Ya saya juga sama ini ya, untuk mengingatkan diri sendiri juga ya. Harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang, jangan jangka pendek. Jangan cuma 2 bulan, jangan cuma 4 bulan, jangan cuma 6 bulan. Tapi ya minimal setahun lah, setahun 2 tahun gitu. Karena memang perlu waktu ketika si harga sahamnya ini nanti mendekati nilai wajar kalau perusahaannya bagus gitu ya. Dan fokusnya pada value, nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Jadi misalnya saya kan pakai PBV nih, ada price to book value. Saya fokus ke book value yang ini berubah setiap 3 bulan sekali gitu ya. Dia berubah dari mana? Dari laporan keuangan yang terbit tiap kuartal. Terus saya tinggal update aja book value-nya berapa. Setelah tahu value-nya, baru set untuk price-nya, price entry-nya loh ya. Ingat price entry-nya. Nah, price ini memang berubah setiap hari. Berubah setiap detik gitu ketika jam perdagangan gitu. Jadi memang sebelum membeli sudah tahu dulu value-nya gitu ya. Teman-teman mau pakai value yang lain boleh gitu, mau pakai DCF, mau pakai DDM, mau pakai enterprise value, terserah gitu. Saya nggak peduli gitu ya, masing-masing aja gitu ya. Yang penting serak gitu penghitungan valuasinya bagaimana gitu. Barulah setelah tahu value ya tentuin price kapan entry-nya, rentang entry-nya gitu. Kenapa harus seperti ini? Sabar, jangka panjang, dan fokus pada value. Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, ini yang nggak boleh lupa gitu ya. Karena kebanyakan untuk di berita dan analis-analis itu, mereka itu dinilai setiap saatnya gitu. Mereka harus profit terus lah, harus ya, penuh tekanan lah gitu ya. Tapi kita ini kan kita punya banyak waktu santai gitu ya. Makanya harus kita harus relax lah gitu. Kalau analis itu mereka fokusnya ke jangka pendek. Jadi kalau misalnya bilang perusahaan ini bagus gitu, set target harga sekian, cut loss-nya di sekian gitu, ya memang mereka jangka pendek gitu ya. Jangan kita harus jangka panjang kalau memang mau berinvestasi gitu ya. Nah, jadi Edwin pakai apa? Saya pakai fundamental, tapi hanya laporan keuangannya aja. Fokusnya ke sini sebagian besar. Sebagian kecil cuman ini paling rasio sama ya valuasinya tadi udah ya, PBV. Udah, saya cuma satu ini aja. Saya nggak peduli gitu ya, ekonomi makronya gimana, lagi suku bunganya berapa, saya nggak peduli. Mau industrinya lagi gimana, nggak peduli. Saya nggak peduli gitu ya. Perusahaannya kayak gimana gitu ya. Nggak gitu, itu pokoknya laporan keuangannya aja gitu. Karena dari laporan keuangan ini gitu kita harus paham dulu semuanya. Mau neraca, laba rugi, laporan arus kas, semuanya harus dipahami, nggak cuma dihafal. Karena nanti laporan keuangan itu yang udah kita baca ini, nanti ini tuh akan bercerita dia tuh tentang kondisi perusahaannya gitu. Tentunya kalau kita mau memahami sebagai suatu cerita, kita harus sederhanakan si perusahaan itu. Jangan kita menganggap memahami perusahaan itu sulit gitu ya, susah, banyak indikator ini. Enggak, kita sederhanakan aja. Anggap aja teman-teman ini punya bisnis sendiri gitu, yang logika-logika aja gitu. Nah, tadi sedikit menyinggung ya untuk masalah valuasi saham gitu. Kan tadi banyak yang bilang ke Edwin, ke saya gitu, PBV itu penuh ini tipu muslihat gitu ya, value trap gitu. Betul gitu ya. Saya mengakui bahwa PBV ini ada kekurangannya gitu ya, banyak value trap gitu. Makanya gitu ya, kenapa dikombinasikan dengan ini gitu ya, dengan perusahaan bagi dividen punya bisnis itu udah sebagian besar kita hampir lolos dari si value trapnya itu. Tinggal masalah harganya aja, beli di mana gitu. Dan pastinya kalau misal PBV terlalu rendah gitu ya, itu ini udah bukti juga gitu ya, yang masalah kinerja fundamental. Banyak perusahaan yang parkir di harga gocap ya karena memang perusahaannya bermasalah. Cek aja laporan keuangannya gitu ya. Jadi saya nggak peduli ketika sebuah perusahaan yang buruk itu dia digoreng naik gitu. Saya nggak peduli. Saya fokusnya cari yang berdasarkan laporan keuangan dia bagus dulu perusahaannya. Seperti itu. Nah, jadi ketika udah paham laporan keuangan gitu ya, nanti ini akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat. Versi Edwin, versi saya gitu, pengalaman saya. Yang pertama apa? Bisnisnya sehat, ada uang kas, miring. Ya, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, kita bisa bayar dividen, ini penting.
nggak bergantung utang yang terlalu besar ya. Jadi si perusahaan kok nggak bergantung misalnya tiap itu ambil pinjaman lagi ya, ambil pinjaman lagi bayar bunga, terus kita dapat apa pemegang sahamnya? Ya kalau dia direksi komisaris kan enak dapat gaji, nggak peduli mau perusahaannya jelek atau gimana, udah dapat gaji, enak. Terus ada pertumbuhan, ada ekspansi gitu ya, bisa menjaga kepercayaan investor gitu kita, dan juga pemberi pinjaman gitu. Dan pastinya ya tadi valuasinya naik gitu, harga sahamnya cenderung stabil. Kalau misalnya ada penurunan dalam nanti dia akan naik kembali gitu ya. Cuman kembali tadi belinya jangan terlalu premium gitu ya. Nah ini yang di dalam kurung ini adalah indikator-indikator yang saya gunakan. Nah jadi nanti si PP London ini ya, si LSP nanti saya akan screening dulu biasanya menggunakan 7 syarat utama. Apa aja gitu ya, syarat utamanya apa aja? Ini dividend payment, history ya, saldo laba, ini yang wajib ya. BV kurang dari 1, profitabilitasnya pakai PER, CFO, CFI, CFF. Nanti ini sambil dijelasin aja gitu ya. Ini nanti data-data ini akan dipindahkan ke sini gitu ya, ke lembar kerja Excel. Dan lembar kerja ini Excel ini bisa teman-teman download gratis, nggak ada biaya gitu ya. Saya sih terbuka aja gitu, semuanya bisa diikutin gitu ya teman-teman. Kalau sering nonton video saya mungkin bosan gitu ya, bahasannya gini-gini mulu ya, tapi memang cara melihat perusahaan saya seperti ini gitu ya. Teman-teman boleh download Excelnya gitu ya, passwordnya ALK Edwin, linknya ada di deskripsi video ya. Jadi memang ya saya memang nggak siapa saya gitu ya, saya nggak buka kelas, nggak buka apa ini, saya lakukan juga ya memang hobi juga gitu ya. Nah, kecuali kalau memang sekuritas ada apa yang memfasilitasi saya gitu, bisa ketemuan offline, nah itu beda cerita. Mungkin kalau bisa live kan bisa tanya jawabnya lebih enak gitu ya. Cuman ya saya sih lakuin ini memang hobi aja. Sebentar ya, kita sebelum masuk analisis saya mau minum dulu. Oke. Ini untuk LSIP ya. Ini LSIP ini saya udah dapat ya data dividennya. Ini memang menarik ya, selama 3 tahun terakhir dia rutin bagi dividen gitu ya. Memang saya mencari perusahaan yang minimal 3 tahun terakhir itu bagi dividen tanpa absen satu kali pun. Jadi ini sudah lolos ya, udah oke, isi aja oke gitu. Jadi kalau misalnya 2023 nih nggak ada dividen ya di tahun sebelumnya, udah skip, close laporan keuangannya, cari saham lain gitu. Karena saya menganggap 3 tahun itu adalah waktu yang cukup ketika perusahaan itu stabil, baik secara profitabilitas dan arus kas dari dividennya aja gitu ya. Nah udah di sini udah oke, lolos screening ya tahap 1, langsung ke aset lancar ya, langsung buka laporan keuangan. Ini ada di kanan teman-teman ya, teman-teman buka aja laporan keuangannya. Nah pilih yang paling atas ya, kas dan setara kas. Nah pastiin juga ini satuannya udah benar ya, jutaan. Oke, nah ini ada 2 ya, kas setara kas. Ini ada 2. Nilainya dijumlah dulu ya. Nah, apa itu kas setara kas gitu ya? Ini sebentar nih, kalau sambil ngomong ini dipindahin dulu ya. Kas setara kas itu adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dompet ya, teman-teman pasti punya dompet ya. Ada isi uangnya kan? Nah, itu kas setara kas gitu ya. Semua pembayaran, semua penerimaan pembayaran, semua itu bentuknya uang tunai, uang kas. Dan ini nih, saya menyederhanakan gitu. Ini uangnya. Anda menerima pembayaran pakai uang ini. Anda membayar ya pakai uang di sini. Gitu. Nah, kas setara kas ini nanti ada dijelaskan di sini laporan arus kas, kesimpulan dari si ini. Harus kasnya ini. Jadi ini kas setara kas ini ya harus cukup lah. Itu nggak boleh terlalu sedikit ya, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nggak efisien. Kalau terlalu sedikit, ya mau gimana bayar karyawan gitu, bayar supplier, bayar bunga bank. Mau gimana? Gitu ya, mandek gitu. Jadi harus hati-hati. Kita harus melihat juga si perusahaan ini punya uang kas cukup nggak. Dan di sini dia naik gitu ya dibanding tahun sebelumnya. Kenapa naik? Nggak tahu ya. Nanti kita cek di ini bawah. Lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah ini ekuitasnya gitu. Nah ini ekuitasnya, pilih saldo laba ya. Nah ini nih. Apa itu saldo laba? Saldo laba itu adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan itu berdiri. Contohnya kalau misalnya si LSIP ini berdirinya tahun berapa ya ini si LSIP ya? Coba ntar dilihat loh. Nah ini nih 1962 ya nih, 1962 lah. Jadi LSIP dari tahun 1962 sampai sekarang laporan kuartalnya terbit 2025 Q2 telah mencetak profit sebesar 11,1 triliun
Dari per tahun segitu, 19 bulan tadi 62 ya, sampai sekarang. Di luar dividen yang dibagiin. Jadi ini perusahaan ya memang terbukti untung. Ya, nggak kaleng-kaleng. Kalau perusahaannya rugi melulu, dia nggak ada saldo laba, adanya akumulasi rugi atau defisit. Gitu aja. Kalau perusahaan yang defisit, buat saya sih perusahaan bermasalah ya, nggak pernah untung toh. Gitu. Cuma nanti kalau nanti akan bahas biasanya kalau misalnya kalau perusahaan pas dapat defisit ya. Gitu. Nah, kayak apa ya kemarin itu bahas apa PAK ya, PACK tuh nanti teman-teman boleh cek aja di PAK itu gimana pendapat saya ya. Tuh, nih so nanti dijelasin juga tentang si saldo laba ya. Coba nanti sambil jalan aja. Nah, setelah isi saldo laba nih tuh oke ya, perusahaan terbukti untung, cek langsung ke bagian ekuitas gitu ya. Nah ini nih subtotalnya dulu ya, ekuitas pemilik, nanti KNP-nya ini nanti masukin juga ya. Nah ini nilainya. Nah, lihat nih, keluar ya. Nih, rasio saldo laba terhadap modal awal nih 6,45. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan total keuntungan 6,4 kali modal. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya punya bisnis uang modalnya 1 miliar, sudah profit itu 6,45 miliar. Udah 6 kali gitu, udah untung. Tuh, kan ini bisa lihat tuh ya, modal 1,6. Untungnya segini. Hebat, ini perusahaan nggak kaleng-kaleng tuh. Bagus ya. PBV-nya juga ini ternyata murah nih, 0,71. Terlihat menarik tuh, potensi profitnya 40,39 gitu ya. Cuman hati-hati gitu ya, PBV murah kenapa dulu nih? Siapa tahu ya ada masalah di laba ruginya. Jadi kita cek langsung ke laba ruginya. Yang terpenting adalah 3 ini ya, revenue, gross profit sama net profit. Ini angka yang paling atas ya, ini kita pindahin dulu. Nah ini lihat nih, kalau pendapatan naik ya, revenue naik, total sales atau net sales, ini artinya perusahaan itu bertumbuh gitu ya, produk dan jasanya itu semakin diminati oleh customer gitu. Ini naik kenapa gitu ya, cuman kan ini si LSIP ini kan sawit ya, mungkin apakah lagi harga sawitnya lagi naik gitu, jadi dia bisa naik, bisa jadi gitu ya. Nah nanti pendapatannya dikurangi oleh beban pokok tuh, harga modal. Nah ini nih keluar laba brutonya ya. Laba kotor ini adalah hasil dari pendapatan dikurangin harga modal gitu. Nah ini kalau dilihat sih memang lumayan ya, naik laba kotornya gitu, GPM-nya juga naik. Berarti mungkin ya teman-teman bisa cek nih ya di si catatan atas laporan keuangannya. Cuman kalau saya lihat ya mungkin harga sawit lagi membaik ya, lagi naik gitu, makanya dia bisa ada perubahan lah naik. Ini lumayan nih, naiknya agak gede ya, naik mungkin 30%. Nah, GPM-nya naik nih, bagus juga nih. Semakin besar GPM, artinya semakin berharga produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, gitu ya. Nah, semakin besar GPM juga, semakin banyak ruang untuk net profit marginnya, gitu ya. Laba bersihnya juga nanti akan semakin besar normalnya kalau memang bebannya itu dia nggak terlalu menggerus si laba kotor, ya. Nah, jadi nanti si laba bruto ini dikurangi dengan tuh bayar penjualan, bayar administrasi, bayar gaji, bla bla bla, bayar beban keuangan. Nanti muncul di ini laba bersihnya. Nah, ini angka final gitu ya, intisari dari laporan laba rugi. Gitu ya. Ini angka yang paling dicari, yang paling digembar-gemborkan gitu ya. Nah, ini nih. Masukin aja. Nah, udah nih, masuk ya. Nah, naik sedikit. Nah, ini nih. PR-nya berapa? PR-nya 6, wah ini udah cukup murah tuh. Karena kurang dari 10, kurang dari 15. Ini perusahaan sudah menurut saya murah, menurut saya ya. Karena PBV udah masuk nih ya, kurang dari 1, PR juga murah gitu. Nah, cuman kita harus cek, ingat ya, analis itu biasanya gembar-gemborin masalah di laba rugi. Ini ya, lihat nih, pendapatan naik berapa persen, laba kotor naik berapa persen, laba bersih naik berapa persen. Nah, itu kita harus validasi di laporan arus kas. Ini laporan yang mungkin nggak pernah dibaca analis ya kayaknya. Kita jarang sekali orang yang mau bahas laporan arus kas. Padahal ini arus kas ini sebenarnya mudah gitu ya. Yang tadi analoginya dompet Anda ya, dompet Anda terima uang, kita masukin uang ke dompet, terus uangnya keluar dipakai untuk kegiatan kan operasional apapun itu. Nah ini, jadi teman-teman nih udah mencatatkan ya pendapatannya 2,3 T. Dicek uangnya benar nggak diterima 2,3 T. Ternyata ini lebih bagus ya. Terimanya 2,8 T gitu, 5515 ya, 7478. Jadi gini, kan beda pencatatan ya, kalau laba rugi kan akrual, jadi diakui dulu. Nah kalau arus kas, cash based gitu ya. Jadi teman-teman misal jual barang 1 miliar,
Ya udah diakui pendapatan 1 miliar. Tapi customer bayarnya cuma 30%. Terima kasih cuma 300 juta. Kira-kira sehat nggak? Bagus nggak gitu ya? Mengaku omsetnya 1 miliar tapi uang yang terima cuma 300 juta. Ya enggak dong, kan nanti kan buat bayar karyawan, bayar gaji, bla bla bla. Mau uang dari mana? Kalau uangnya nggak cukup, mau ngapain? Suntik modal kan? Atau pinjam ke bank. Kalau pinjam ke bank, bayar bunga. Suntik modal, ada nggak yang mau nyuntikin modal? Nah, gitu tuh. Perusahaan yang sehat nggak akan bergantung dengan suntik modal atau pengambilan pinjaman yang berlebihan. Gitu ya, logika aja lah. Gitu ya, kita cari yang benar-benar sehat dari bisnisnya. Nah, jadi teman-teman udah terima uang nih ya tuh. Receipt to revenue ratio 120%. Jadi teman-teman pencatatannya 2,3 triliun tapi terima uang 2,5 triliun. Artinya 500 miliar lagi itu apa? Itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih, bisa ditagih nih. Makanya uangnya bisa kita terima. Bagus gitu. Susah lah nagih utang. Kalau piutang nggak tertagih, lama-lama nggak tertagih, akhirnya jadi beban lah gitu ya. Perusahaan nanti bisa kolaps lama-lama ya, mau ngebon terus. kasbon. Nah, uangnya ini nanti buat bayar gaji ya, bayar supplier, bayar beban. Nah, untuk bla 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 nanti keluar nih nilai yang ini net CFO. Net CFO ini adalah angka paling penting di laporan, nggak angka paling penting ya, angka nomor 2 terpenting di laporan arus kas gitu ya. Kenapa? Karena inilah angka jumlah uang yang dihasilkan perusahaan. Jumlah uang loh ya, bukan jumlah keuntungan, beda. Ingat, beda gitu ya. Nah, uangnya ini gitu ya, uang itu kan darah ya dalam perusahaan gitu ya. Nah, ini uang ini udah untung nih, tuh udah bayar ini tuh masih 1,2 juta. Dibayar buat apa? Buat ekspansi usaha atau penambahan aset tetap bla bla bla. Jadi dengan nilainya CFI ini negatif, perusahaan semakin besar harapannya. Nilai yang bagus itu negatif. Jadi kalau tadi CFO ini harus positif, CFI kalau bisa negatif. Jadi perusahaan semakin besar tuh. Ini bagus tuh. Dari 1,2 juta ekspansi cuma 1,180 ribu. Nah, terus dari pendanaan lihat bayar liabilitas sewa. Ini nggak ada utang bank. Ini bagus sekali. Ini perusahaan sangat sehat, sangat sehat. Sebentar, saya mau cek dulu ya. Ini nggak ada utang ya? Nggak ada utang. Nah, ini nih, bener. Nih utang sehat banget. Lihat tuh, teman-teman ya kan udah terima uang 2,8 juta, udah bayar ini itu sisa 1,2 juta. Buat ekspansi 180 ribu. Buat bayar pinjaman atau utang ya 2,600. Masih sisa uang banyak. Ini perusahaan berarti kasnya ini memang dia kaya dengan uang kas, rich cash lah gitu ya. Nih perusahaan ini bagus banget. Polanya sangat sehat ini. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Nah, sedikit pembahasannya, kalau pendanaan gitu ya, kalau nilainya negatif itu bagus, artinya perusahaan itu membayar pinjaman lebih besar dibandingkan pinjaman yang diterima. Tapi kalau misalnya dia nilai positif, perusahaan itu ambil pinjaman, gampang itu ambil pinjaman ke bank atau terima suntik modal. Jadi cari yang nilainya negatif. Nah, ini polanya sempurna sekali karena CFO-nya positif, CFI negatif, CFF negatif, dan ada kenaikan kas. Tuh, dia bertambah. Ini luar biasa, ini sempurna sekali untuk secara manajemen arus kas. Ini sempurna sekali. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? LSIP gitu ya. Secara dividen ini menarik ya. 3 tahun berturut-turut nggak bolos. Saldo laba positif ya. Modalnya udah menghasilkan 6 kali profit. Profitnya itu 6 kali modal. Ya, ini bagus sekali. PBV 0,71 dengan potensi profit 40%. PR di bawah 10. Ya. Dia lolos nih, Sam. Dia di bawah 10. Saya bagusnya carinya di bawah 10. Cuma 15 itu dia secara global aja saya. Ini bagus, ya udah murah menurut saya. Secara arus kas juga ini sempurna sekali, gitu ya. Uang kasnya sehat, tapi uang menerima bagus ya. CFO-nya positif, bisa ekspansi, bisa nggak ada utang sama sekali, nggak ada utang bank, nggak ada utang berbunga, dan ada kenaikan uang kas yang besar. Ini sempurna sekali, dan ini buat saya ini menarik ya, buat saya bukan buat teman-teman gitu. Ini tadi udah dicek juga ya, DER-nya juga kecil ya kayaknya nih. DER coba lihatnya equity 12, iya ini kecil. 10 kali ini cuma 0,2 ya 0,1. Ini rasio lancar 7,8. 7 kali ini perusahaan buat saya ini low risk ya. Low risk. Dan ada bonusnya ini
ada nilai tambah ya dia, jadi si harga sahamnya udah di bawah nilai saldo laba. Ini udah nilai tambah juga. Jadi buat saya gimana LSIP? LSIP tadi udah dibahas semuanya. Ini menarik. Ini masuk watchlist saya. Gitu ya. Ini sangat menarik buat saya. Nah, buat teman-teman gimana? Menarik atau enggak? Enggak tahu ya. Jadi teman-teman ya harus harus analisis lebih lanjut gitu. Cuman yang pasti ini kan perusahaan sawit ya, sawit itu kan siklikal juga ya kayaknya ya. Siklikal juga kayak mungkin perlu waktu. Kayaknya mungkin 1 sampai 4 tahun kayaknya minimal ya kayaknya gitu ya. Cuman nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Kalau misalnya dia makin turun juga kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin harus bijak-bijak mana nih manajemennya dan kapan entry-nya. Oke teman-teman, gitu ya, itu aja mungkin analisis LSIP dari saya gitu. Buat teman-teman menarik nggak gitu? Kalau misalnya menarik atau nggak menarik boleh kasih pendapat di kolom komentar. Atau teman-teman mungkin punya request saham yang mau dibahas atau punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh juga ya tulis aja di kolom komentar, nanti saya respon gitu. Tenang aja gitu. Sama ya itu semoga analisis saya ini bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai saham ini ya LSIP gitu. Ya balik lagi semuanya ya harus selera teman-teman ya, teman-teman harus analisis mandiri. Oke teman-teman, itu aja dari saya gitu ya. Saya Edwin dari analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.